also the coach is saying next month is times 10. Know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Dari Arab Saudi di grup B, ternyata ada sesuatu yang menarik mengenai 3 tim ataupun 3 negara yang akan bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini. Nah, dari Irak, Arab Saudi dan Indonesia ini ternyata ada yang berbeda dari harga squad, ya. Dari 3 negara ini, faktanya Indonesia memiliki nilai yang cukup paling tertinggi di antara kedua negara yang ikut, baik Arab Saudi dan juga Irak. Sebelum kita lanjutkan, berapa nilai transfer pemain yang ada di skuad timnas Indonesia, berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers, dan juga agar Anda selalu terhubung dengan konten-konten yang selalu kita tayangkan setiap hari. Jangan lupa untuk Anda juga berikan kritikan, saran kepada channel ini ya di link komentar. Terima kasih yang udah saran, udah kasih kritikan sama kita. Terima kasih, I love you pokoknya. Oke, kita kembali kepada tema kita, menyoal bagaimana transfer timnas Indonesia itu paling tertinggi di antara ketiga negara yang ada, baik itu Irak dan juga Arab Saudi. Kita akan membahas tentang Irak dulu ya. Irak ini sama ya, tim Timur Tengah. Mereka juga pemainnya banyak yang abroad ya, tapi tidak sebanyak timnas Indonesia. Namun skuad yang dimiliki Irak saat ini ya, nilai transfer skuad yang nanti dibawa saat kualifikasi nanti di grup B zona Asia itu mencapai 280 miliar. Ya, 280 miliar. Kalau boleh dikata, Zeitses ditambah Michilgers udah sampai tuh 2 pemain aja. Itu 2 pemain timnas Indonesia udah cukup untuk nilai transfer dari Arab Saudi, Irak ini hanya 280 miliar. Sayangnya Michilgers gak dipanggil sama Patrick Kluivert dalam kualifikasi lanjutan ini ya, di round 4 grup B ini. Oke, Irak itu memiliki skuad 280 miliar. Oke. Nah, berikutnya ini Arab Saudi ya. Arab Saudi negara yang cukup kaya, juga punya ranking di FIFA cukup tinggi sama dengan Irak ya. Udah di 100 besar nih 2 negara ini. Mereka punya nilai skuad cukup tinggi, 480 miliar saat ini ya, yang nanti akan bertanding. Jadi yang kita bahas adalah nilai harga skuad di mana mereka nanti yang akan bertanding, baik itu inti ataupun cadangan. Semuanya totalnya adalah 480 miliar. Gila kan? Oke. Di antara negara Timur Tengah, mungkin Arab Saudi ini adalah negara yang mungkin punya nilai skuad tertinggi di dalam negara Timur Tengah, karena pemainnya juga tidak banyak yang abroad. Kebanyakan itu di liga domestik yang mereka ikuti ya. Hanya ada yang di AS Roma juga ada 1 orang bek kiri atau bek kanan itu untuk pemain Arab Saudi. Nah, setelah kita bahas Irak, kemudian juga Arab Saudi, bagaimana Indonesia? Indonesia sebenarnya kita punya nilai yang cukup tinggi ya. Kita imbang dengan Australia. Untuk di kawasan Asia ini kita imbang dengan Australia. Skuad kita itu sebenarnya
adalah 600 sekian miliar. Karena Miss Hilger gak dipanggil, maka yang ada adalah 570 miliar. Catat ya, ini adalah nilai harga pemain yang dibawa totalnya dalam dibawa ke Arab Saudi, ya. Semuanya pemain baik cadangan inti itu adalah total 570 miliar. Ketimbang dibandingkan Irak, Arab Saudi yang di bawah kita 100 miliaran kan, it's okay, nggak masalah itu ya. Karena yang membuktikan siapa yang layak untuk lolos itu adalah di pertandingan. Jadi harga skuad timnas baik Irak, Arab Saudi dan juga Indonesia ini bukan suatu hal yang bisa kita definisikan Indonesia pasti akan menang. Belum tentu ya. Karena kita main di Arab Saudi. Catat ya, Arab Saudi, negara Timur Tengah ini selalu nakal. Tidak hanya di dalam lapangan, tapi di luar lapangan. Namun PSSI sudah melakukan banyak antisipasi untuk pemain. Dari makan, dari bis, dari hotel tempat menginap, itu sudah diantisipasi. Apakah nanti ada suap ke pelatih? Sudah diantisipasi. Karena yaitu semua pelatih ingin negara yang dipimpinnya juga lolos ke Piala Dunia. Tidak ada seorang pelatih, misal Arab Saudi nakal nih, kontak Patrick Kluivert, kontak Alex Pastoor, it's nggak mungkin ya. Ini nggak mungkin. Kalau kemungkinannya pun persekian persen ya. Karena pelatih yang membawa sebuah negara lolos Piala Dunia adalah pelatih yang hebat. Jadi harga pasaran ini belum tentu menentukan dia yang akan memenangkan pertandingan. Karena dalam 2 kali 45 menit itu fisik pemain, skema, strategi dari pelatih dan pemain-pemainnya yang bisa memahami, yang fisiknya bagus, yang tekniknya bagus, bisa memahami apa yang diucapkan oleh pelatih, itulah yang akan memenangkan pertandingan. Menguasai lini tengah ya, menguasai sayap kanan kiri, striker, serangan dibangun dari tengah, itu menguasai, maka dia yang akan memenangkan pertandingan. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang skuad. Jadi ini hanya intermezzo di akhir pekan ini ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini dari Jakarta. Saya Jelucus dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.